Hai anak-anak, welcome back to Mathematics Channel bersama Bu Mei. 3, 2, 1, let's go. Prepare yourself before we learn. Don't forget to subscribe my channel. Hai para pejuang angka, siapkan pensil, kalkulator, dan rasa penasaran kalian, karena hari ini kita akan menyelam ke dunia di mana uang bisa bertumbuh, bahkan saat kamu tidur. Yap, kita akan membahas bunga tunggal, bunga majemuk, dan anuitas. 3 konsep ajaib yang akan membuat tabungan bertambah atau pinjamanmu menjadi membengkak. Tapi tenang, bareng Bu Mei kita akan kupas tuntas dengan cara yang mudah, seru, dan pastinya bikin kamu paham total. Jadi, yuk kita mulai perjalanan menghitung pertumbuhan uang yang cerdas dan cermat, karena di sini matematika bukan cuma soal angka, tapi juga soal masa depan. Sebelumnya, di sini Bu Mei akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu. Yang pertama, menganalisis perbedaan dan hubungan antara bunga tunggal, bunga majemuk, dan anuitas. Yang kedua, kalian dapat mengaplikasikan konsep dalam konteks nyata seperti menabung, meminjam, maupun investasi. Dan yang ketiga, kalian dapat menilai secara kritis strategi keuangan yang menguntungkan berdasarkan konsep matematika. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengenal bunga tunggal, bunga majemuk, dan anuitas, Bu Mei ada pertanyaan untuk kalian. Seorang siswa SMA ingin membeli laptop untuk belajar dalam kurun waktu 1-2 tahun. Menurut kalian, bagaimana cara menabung yang paling efektif? Untuk menjawab pertanyaan dari Bu Mei sebelumnya, kita harus belajar dulu tentang bunga tunggal. Nah, menurut definisi, bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya dari jumlah pokok awal setiap periode. Bunga tunggal memiliki rumus B sama dengan P kali I kali T, dengan masing-masing B adalah jumlah pokok awal, I adalah bunga tunggal, T adalah waktu atau periode kalian menabung. Untuk memahami lebih dalam tentang bunga tunggal, di sini Bu Mei akan memberikan contoh kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Nia ingin membeli laptop untuk kursus AI seharga 6 juta rupiah. Ia menabung 5 juta di bank dengan bunga 4% per tahun selama 1 tahun. Kira-kira menurut kalian, berapa uang tabungan yang dimiliki Dina setelah setahun? Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah kalian harus mengidentifikasi apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, yang diketahui adalah nilai P. P itu adalah modal awal Dina ketika menabung, 5 juta. Kemudian I. I adalah bunga tunggal yang ada di bank tersebut, yaitu 4% per tahun. Dan yang terakhir ada T. T adalah waktu atau periode lamanya Dina menabung di bank, yaitu 1 tahun. Maka dari sini, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan P kali I kali T, di mana P adalah 5 juta dikali I-nya 0,04, yaitu 4%-nya kita ubah menjadi desimal, dan dikalikan dengan T, waktu periodenya adalah 1 tahun, sehingga diperoleh hasilnya yaitu bunga yang diperoleh Dina selama 1 tahun adalah 200.000. Kemudian, uang tabungan yang dimiliki Dina setelah 1 tahun adalah jumlah tabungan awal dari Dina yaitu 5 juta ditambah dengan 200.000 dari bunga, yaitu Dina akan memperoleh uang tabungan 5.200.000 rupiah. Baiklah, yang berikutnya kita belajar tentang bunga majemuk. Sebelumnya, kalian harus tahu terlebih dahulu definisi dari bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dari pokok dan akumulasi bunga sebelumnya. Bunga majemuk sendiri memiliki rumus A sama dengan P kali dalam kurung 1 ditambah R
angka T dengan keterangannya masing-masing, yaitu A adalah bunga majemuk, P itu jumlah pokok awal, R itu bunga majemuk, dan T adalah waktu atau periode lamanya menabung. Di sini Bume akan memberikan contoh kontekstual tentang bunga majemuk. Arif menabung 3 juta rupiah untuk ikut bootcamp AI. Tabungannya ditaruh di aplikasi digital bank dengan bunga majemuk 6% per tahun selama 3 tahun. Menurut kalian, berapa besar tabungan setelah 3 tahun? Dari sini, kita identifikasi terlebih dahulu dalam soal apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah nilai P, yaitu modal awal ketika Arif menabung sebesar 3 juta rupiah. Kemudian bunga majemuk, yaitu R, 6% per tahun. Dan yang ketiga, ada nilai dari T, yaitu waktu atau periode dari Arif menabung selama 3 tahun. Yang ditanyakan adalah kira-kira berapa besar tabungan Arif setelah 3 tahun. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus bunga majemuk, yaitu A sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah R kita pangkatkan dengan T, di mana nilai P-nya adalah 3 juta kali 1 ditambah nilai R-nya 0,06 diperoleh dari 6%, kita ubah menjadi desimal, lalu kita pangkatkan dengan 3, yaitu lamanya Arif menabung. Maka dari sini, dengan perhitungan matematis kita peroleh 3 juta dikali 1,191, maka kita peroleh hasil 3.573.000 rupiah. Maka besar tabungan Arif setelah 3 tahun adalah 3.573.000 rupiah. Kemudian materi terakhir yaitu anuitas. Sebelumnya, kalian harus memahami terlebih dahulu definisi dari anuitas. Anuitas adalah setoran rutin yang dilakukan setiap bulan dengan bunga tertentu, di mana anuitas itu sendiri memiliki rumus PV sama dengan A dikali 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah R dipangkatkan negatif N dibagi dengan R, di mana masing-masing memiliki keterangan, yaitu A sama dengan cicilan atau tabungan per bulan, R sama dengan bunga per bulan, N sama dengan jumlah bulan, dan PV sama dengan nilai saat ini dari total tabungan. Baiklah, di sini Bume akan memberikan contoh kontekstual terkait dengan anuitas. Putri ingin mengikuti pelatihan AI online setahun lagi. Ia menabung 300.000 per bulan di bank digital dengan bunga 1% per bulan selama 12 bulan. Menurut kalian, berapa besar anuitas yang dimiliki oleh Putri? Nah, untuk menyelesaikan soal di atas, maka yang pertama, identifikasi dulu apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui yaitu nilai A sebesar 300.000 per bulan, dan ada nilai R yaitu 1% per bulan, dan nilai N-nya yaitu 12 bulan. Yang ditanyakan, berapa besar anuitas tabungan yang dimiliki oleh Putri? Maka dari sini kita bisa menggunakan rumus anuitas, yaitu PV sama dengan 300.000 dikali dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah 0,01 dipangkatkan negatif 12, di mana 0,01 tadi diperoleh dari 1%, kita ubah menjadi desimal, dibagi dengan nilai R-nya yaitu 0,01, sehingga kita peroleh yaitu 3.191.000. Jadi, besar anuitas dari tabungan milik Putri adalah 3.191.000 rupiah. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari ketiga hal terkait bunga tunggal, bunga majemuk, dan anuitas, mari kita lihat lebih dekat mengenai perbandingan ketiganya. Dari segi bunga tunggal kalian dapat memperoleh bunga dari tabungan awal pokoknya saja.
Untuk bunga majemuk, kalian dapat memperoleh bunga dari tabungan awal pokok ditambah dengan bunga sebelumnya. Dan untuk anuitas, kalian dapat memperoleh bunga dari cicilannya. Dari segi bentuk tabungan, bunga tunggal hanya dapat dilakukan dengan sekali setor. Bunga majemuk hanya dapat dilakukan dengan sekali setor, dan untuk anuitas dapat kalian lakukan rutin tiap bulan. Nah, dari segi keperluan dan kegunaan, bunga tunggal sangat cocok untuk tabungan jangka pendek, bunga majemuk sangat cocok untuk investasi jangka panjang, dan anuitas sangat cocok ketika kamu memiliki target tertentu. Misalkan, kamu hendak membeli laptop atau mengikuti suatu kursus. Baiklah, setelah kalian belajar tentang konsep bunga tunggal, bunga majemuk, dan anuitas, sekarang saatnya kita berlatih. Nah, yang pertama, Bume punya soal mengenai bunga tunggal. Rani menabung 2.500.000 dengan bunga 5% per tahun. Berapa total uang Rani setelah 2 tahun? Kemudian, soal yang kedua tentang bunga majemuk. Aldi menabung 4 juta rupiah dengan bunga majemuk 8% per tahun selama 2 tahun. Berapakah total akhir tabungan Aldi? Dan yang terakhir, ada soal tentang anuitas. Jika Budi menabung 250.000 per bulan selama 1 tahun dengan bunga 1% per bulan, berapa nilai total anuitas yang dimiliki oleh Budi? Dari apa yang sudah kalian pelajari tentang bunga tunggal, bunga majemuk, dan anuitas, mari kita lakukan refleksi bersama-sama. Yang pertama, menabung sejak SMA adalah investasi masa depan yang baik. Yang kedua, pahami cara kerja bunga agar tabungan kalian bisa berkembang dengan maksimal. Dan yang terakhir, mari kita gunakan konsep ini untuk merencanakan pembelian laptop, kursus CA, atau kebutuhan lainnya secara cerdas. Baiklah anak-anak, Bume rasa sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Thanks for watching. See you and bye-bye.